Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Oke, alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, silakan Agara ke depan. Teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agara. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semangat banget nih kalian ya. Kita hari ini mau belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia ya, lagu Garuda Pancasila. Kalian boleh berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita masih membahas pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu tentang berpikir komputasional. Dan dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya algorithmic thinking atau berpikir algoritmik ya. Untuk apa sih Bu kita belajar tentang algorithmic thinking? Nah, ini tujuannya. Tujuan kalian mempelajari materi algorithmic thinking itu adalah agar kalian memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, yaitu agar kalian mampu menyusun langkah-langkah algoritmik sederhana untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum Ibu bahas, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Kalian pasti kalau mau ke sekolah pakai apa di kakinya? Pakai apa di kakinya? Pakai sepatu. Semuanya pasti bisa kan pakai sepatu sendiri? Oke. Nah, bagaimana sih cara memakai sepatu yang benar? Nah, di sini ada langkah-langkah, ada gambar-gambarnya nih di depan, tapi gambar-gambar ini belum berurutan. Ya, belum berurutan. Ibu mau kalian pasangkan nih kira-kira langkah memakai sepatu yang pertama itu yang mana? Yang mana dulu? Ambil kaos kaki dulu. Jadi gini ya. Oke, coba terus langkah keduanya yang mana?
Pakai kaos kaki. Yang ketiga, ambil sepatunya. Kemudian ikat. Wah, langsung diikat. Oke, masukkan kakinya ke dalam sepatu, bukan tangan ya, karena ini kan sepatu mah dipakainya di kaki, bukan tangannya yang dimasukin. Terakhir, ikat tali sepatunya. Coba kamu bayangkan kalau misalkan kamu pakai sepatunya dulu, baru pakai kaos kaki, gimana caranya? Nggak bisa ya, susah kan, karena itu bukan langkah yang benar. Dan langkah yang benar itu pertama kita ambil dulu kaos kaki. Setelah diambil kaos kakinya ya kita pakai. Setelah pakai kaos kaki kita ambil ganti sepatunya. Kalau udah diambil sepatunya kita masukkan kaki kita ke dalam sepatu. Nah, karena ini sepatu ada talinya, jadi talinya itu kan harus diikat. Terakhirnya ya ikat tali sepatunya, baru kalian bisa pergi ke sekolah. Nah, ada lagi selain langkah-langkah memakai sepatu bertali ini, ibu juga punya langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ini ada videonya nih ya. Kalian perhatikan langkah-langkah tersebut ya. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat pop mie. Tadi itu adalah langkah-langkah membuat pop mie sedap, tapi ya itu mah beda merek. Beda merek aja itu mah. Dia membuatnya mie sedap, tapi kita taunya pop mie ya. Oke, nggak apa-apa, tapi sama saja kan cara membuatnya ya. Tadi kalian memperhatikan tidak? Apa saja sih langkah-langkah untuk membuat pop mie tersebut? Oke, silakan Devan. Berdiri Devan, yo. Oke, apa aja langkah-langkah membuat pop mie tadi Devan? Yang pertama, buka sebagian tutupnya. Kedua, keluarkan bumbu-bumbunya dari dalam cup. Ketiga, lalu masukkan bumbu-bumbunya. Keempat, tuangkan air panas secukupnya. Kelima, rapatkan kembali tutupnya dan biarkan kurang lebih 3 menit. Keenam, aduk perlahan-lahan sehingga bumbu tercampur merata. Pop mie siap
dihilangkan. Oke. Ternyata Devan mencatat dari awal ya. Coba kalau misalkan tadi sebelum kamu membuat pop mie, kamu nggak buka dulu tutupnya. Kira-kira nuangin air panasnya bisa nggak? Enggak. Maka dari itu kalian harus menggunakan langkah-langkah yang benar. Kalau misalkan langkahnya tidak benar, pop mie itu tidak akan jadi ya. Urutan yang tadi itu, yang tadi dibacakan sama Devan, yang tadi kita sudah menyusun cara memakai sepatu, urutan-urutan tersebut itu disebut dengan algoritmik ya. Berpikir algoritmik itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, berurutan dan logis. Jadi kalau misalkan kalian menyusun langkah-langkahnya tidak sesuai, tidak benar, masalah tersebut tidak akan terselesaikan ya. Mengerti? Oke. Setelah ini kita akan diskusi kelompok ya, dimana tugasnya itu adalah kalian menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sudah ibu buat di lembar kerja kalian ya. Sebelumnya ibu punya kertas arisan nih, kayak arisan kita nih. Ini adalah pembagian tugas kelompoknya ya. Di dalam kertas ini ada tugas yang harus kalian buat, yaitu susun langkah-langkah cara membuatnya atau cara mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan di depan ya. Bisa? Bisa, tentu bisa dong. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Untuk kelompok 1 silahkan ambil. Siapa yang mau ambil? Aska. Ambil 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Pegang dulu. Kelompok 3. Wah, yang paling gede nih. Kelompok 4. Siapa? Terakhir. Oke. Sudah dibuka ya. Jadi kelompok 1 dapatnya langkah-langkah membuat apa ini? Mie goreng. Ini lembar kerjanya, nanti kalian isi langkah-langkahnya di situ. Kelompok 2 dapat apa? Mencuci baju. Kelompok 3 jus mangga. Kelompok 4 tempe goreng. Oke, silakan duduk. Semuanya sudah mendapatkan tugasnya masing-masing ya? Ya, nanti langkah-langkahnya itu kalian tulis di dalam kotak yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan.
Sudah selesai anak-anak hebat? Wah, keren-keren nih. Tadi udah ibu baca nih masing-masing tugasnya. Kalian ternyata pinter-pinter ya. Ada yang bisa apa sih? Tahu langkah-langkah membuat mie goreng. Ada yang mencuci baju, membuat jus mangga. Ada juga yang membuat tempe goreng. Sekarang saatnya kita untuk presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau membacakan hasil presentasinya? Ayo Vida, silahkan maju. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat mie goreng. 1. Buka bungkus mie. 2. Lalu ambil bumbu. 3. Ambil air secukupnya. 4. Tuangkan ke wajan. 5. Dan menyalakan kompor. 6. Lalu tunggu air sampai mendidih. 7. Lalu masukkan mie ke dalam wajan. 8. Masukkan bumbu ke dalam piring. 9. Lalu masukkan mie ke dalam piring. 10. Aduk perlahan-lahan hingga bumbu tercampur. 11. Lalu masukkan topping ke dalam mie. Oke, terima kasih Vida. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau maju? Ayo Gania. Tuliskan langkah-langkah untuk mencuci baju. 1. Masukkan baju ke dalam mesin cuci. 2. Lalu masukkan air ke dalam mesin cuci. 3. Sehabis itu masukkan rinso cair. 4. Setelah itu nyalakan mesin. 5. Lalu buang air dan isi lagi dengan air bersih. 6. Lalu nyalakan mesin lagi supaya baju bisa bersih. 7. Setelah itu mengeringkan baju sedikit-sedikit. 8. Lalu menjemur baju kalau sudah mengeringkan baju. 9. Kalau baju sudah kering lalu angkat baju. Oke, terima kasih Gania. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju kelompok 3 perwakilannya? Habibi, silakan Habibi. Tulis langkah-langkah untuk membuat jus mangga. 1. Siapkan blender. 2. Siapkan buah mangga. 3. Siapkan gelas. 4. Kupas mangga. 5. Lalu cuci mangga. 6. Potong-potong mangga. 7. Siapkan es batu. 8. Siapkan air. 9. Tuangkan mangganya ke blender. 10. Tuangkan air dan es batu ke blender. 11. Hidupkan blender. 12. Lalu tuangkan jus mangga ke gelas. 13. Lalu tuangkan susu putih ke jus mangga yang telah di gelas, yang ada di gelas. Oke, terima kasih Habibi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan, Alfian. Apa nih? Membuat apa ini? Tempe. Baca dulu. Tuliskan langkah-langkah membuat tempe goreng. Siapkan tempe. 1. Siapkan tempe. 2. Iris-iris tempe. 3. Masukkan air secukupnya ke dalam mangkok. 4. Masukkan bumbu seperti roiko atau masako dan lain-lain. 5. Adukkan air dan tepung bersama bumbunya. 6. Lalu celupkan tempe ke dalam bumbu. 7. Siapkan wajan dan masukkan minyak lalu panaskan. 8. Masukkan tempe ke dalam wajan yang panas. 9. Lalu digoreng hingga tempe berwarna kuning kecoklatan. 10. Diangkat tempe sesudah matang. 11. Tempe siap disajikan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih Alfian. Tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Udah Ibu lihat, sudah Ibu perhatikan, dicek juga tadi jawabannya satu-satu. Ternyata kalian sudah hebat-hebat ya. Sudah jago dalam menyelesaikan masalah. Ya kan tadi menggoreng tempe itu adalah sebuah masalah. Gimana nih caranya tempe yang belum matang ini supaya bisa dimakan? Seperti itu kan? Gimana nih caranya mie yang belum matang bisa dimakan sama kita? Sama jus mangga juga yang tadinya buah menjadi minuman yang sangat segar. Terus mencuci baju. Kalau misalkan kamu bajunya kotor, kalau nggak dicuci gimana? Bau ya. Tapi ternyata kalian sudah bisa menyelesaikan semua masalah tersebut. Kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Dan kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Iya. Kalian hebat-hebat nih. Terima kasih ya sudah mempresentasikan yang terbaik. Oke, kita ice breaking dulu. Yuk, berdiri yuk. Kita ice breaking. Kamu tahu kan pacu jalur? Tahu. Kita ice breaking pacu jalur dulu. Kalian ikuti videonya ya. Putar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Tadi kalian sudah bekerja sama dengan baik bersama kelompoknya. Nah, sekarang ini ada tugas individu. Ini harus dikerjakan sama kalian sendiri ya. Silakan siapkan buku catatannya. Kalian tulis tiga pertanyaan ini, kemudian kalian jawab di bawahnya, nanti akan Ibu periksa setelah kalian mengisi. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di meja Ibu, nanti akan Ibu periksa ya. Itulah materi tentang berpikir algoritmik di dalam berpikir komputasional ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Gania. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah yang benar. Oke, terima kasih Gania. Jadi menurut Gania, pembelajaran kita hari ini tuh tentang berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah yang benar. Itu sudah betul ya? Jadi kesimpulannya itu berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, seperti instruksi dalam program komputer. Itu adalah berpikir algoritmik yang tadi sudah kalian selesaikan tugas-tugasnya. Ya, itu adalah berpikir algoritmik. Kita akan refleksi ya, karena materi kita tadi sudah selesai. Ya. Materi kita sudah selesai, kita sudah simpulkan apa itu berpikir algoritmik. Nah, yang pertama Ibu mau tanya nih.
penting atau tidak kita untuk mempelajari materi berpikir algoritmik ini? Penting nggak? Penting. Penting ya? Kenapa penting? Kenapa kita harus mempelajari materi berpikir algoritmik ini? Ada yang bisa jawab? Oke. Agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang benar. Oke. Nah, betul sekali Habibi. Kenapa sih kita harus mempelajari materi berpikir algoritmik? Ya supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah yang benar. Kalau misalkan langkah-langkahnya tidak benar, nanti penyelesaian masalahnya pun tidak akan terselesaikan. Contohnya seperti tadi yang di awal ya. Kalau misalkan kamu mau pakai sepatu, pakainya sepatu dulu baru kaos kaki. Itu adalah langkah yang salah. Kalau misalkan kamu pakainya kaos kaki dulu baru sepatu, itu adalah langkah yang benar. Jadi suatu masalah akan terselesaikan dengan baik jika langkah-langkah yang kalian lakukan itu benar. Seperti itu ya. Anak-anak hebat, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang berpikir algoritmik ini? Gimana perasaannya? Senang? Senang? Senang, alhamdulillah. Semoga semua materi yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalian sudah menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Terima kasih ya anak-anak hebat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.